Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Akila Andini dan rekan saya Diah Wulandari. Kami akan membahas materi mengenai kesehatan dan well-being. Dan materi pertama yang akan disampaikan oleh saya mengenai kesehatan. Wellness atau kesehatan adalah keseluruhan proses menjaga atau mencapai kondisi sehat yang menyeluruh baik secara fisik, mental maupun emosional. Kesehatan ini mengacu pada kesehatan fisik dan psikologis termasuk kesejahteraan pribadi dan pencapaian tujuan pribadi. Indikator kesehatan termasuk gejala tekanan psikologis dan ukuran kualitas positif semacamnya sebagai ketahanan, keterampilan sosial emosional, kesejahteraan pribadi, dan kepuasan hidup. Indikator-indikator ini merupakan kriteria hasil untuk intervensi psikologi komunitas. Memperkuat keluarga dapat meningkatkan kesehatan individu. Program pencegahan masyarakat yang berfokus pada perkembangan anak sering mengalamatkan orang tua dan fungsi keluarga dalam melibatkan urusannya. Untuk mempromosikan kesehatan individu atau keluarga, psikolog komunitas telah mempelajarinya dan mengembangkan intervensi komunitas yang berfokus pada pencegahan perilaku maladaptif, masalah pribadi dan keluarga, dan penyakit, promosi kompetensi sosial emosional dan kesehatan, jaringan dukungan sosial dan timbal balik yang dapat membentuk kelompok, program intervensi dalam pengaturan non-klinis seperti sekolah dan tempat kerja, dan advokasi untuk perubahan dalam sosial, hukum, kebijakan, dan program untuk mempromosikan kesehatan fisik dan mental. Ada berbagai macam model yang menggambarkan aspek apa saja yang termasuk dalam kategori kesehatan. Yang pertama yaitu okupasional. Dalam mencapai occupational wellness, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah seperti memilih karir yang sejalan dengan minat dan nilai-nilai yang secara pribadi yang kita yakini, dibanding memilih karir yang tidak memberi reward kepada diri kita dari berbagai segi. Kita juga dapat mencapainya dengan aktif mengembangkan dan mengasah kemampuan yang kita miliki. Yang kedua yaitu physical. Physical wellness dapat dicapai dengan cara melakukan aktivitas fisik secara rutin untuk menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, kita juga bisa mencapai physical wellness dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik bagi kesehatan kita. Yang ketiga yaitu sosial. Pada aspek sosial ini, sebaiknya kita berkontribusi dalam kegiatan komunitas sekitar yang bersifat positif. Yang keempat, intelektual. Akan lebih baik jika kita menghilangkan kebiasaan berdiam diri dan menjadi produktif. Kita sebagai manusia harus menantang diri sendiri untuk terus menambah ilmu dan mengasah kemampuan yang sudah kita miliki. Intellectual wellness ini juga berkaitan dengan bagaimana kita mengidentifikasi masalah dan memilih jalan terbaik sebagai penyelesaiannya. Yang kelima, spiritual. Aspek atau dimensi yang satu ini akan tercapai apabila kita membuka mata dan pikiran akan hidup yang kita jalani. Jadilah terbuka dan milikilah toleransi terhadap pemikiran dan hal-hal yang menjadi kepercayaan orang lain. Akan tetapi, bersikaplah secara konsisten dalam memegang nilai-nilai yang kita percayai. Yang terakhir yaitu emosional. Inti dari emotional wellness ini adalah sikap hidup yang positif dan optimis. Kita bisa mencapainya dengan peka terhadap kata hati kita sendiri dan bersikap optimis dalam menjalani hidup. Baiklah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kepada teman saya, dia materi dipersilahkan untuk melanjutkan materinya. Psikologi well-being. Sebelum kita mengetahui apa itu
kesejahteraan psikologi. Baik, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu arti kesejahteraan dan sejahtera. Sejahtera menurut Kamus Bahasa Indonesia yang berarti aman, sentosa, dan makmur. Sedangkan kesejahteraan berarti tentram, kesenangan hidup, dan sebagainya. Kesejahteraan juga bisa dibedakan menjadi lahiria atau fisik dan batinia. Konsep psikologi Welbeck diperkenalkan oleh Bernard Naughton pada tahun 1961. Psikologi Welbeck diartikan sebagai kondisi psikologis yang dicapai pada saat seseorang berada pada usia lanjut. Kohman menyebut Welbeck sebagai pengalaman yang membuat hidup bahagia. Rifsinger menggali psikologi Welbeck dalam konteks aplikasi kehidupan dan memberikan batasan istilah. Psikologi Welbeck tidak hanya merujuk pada kesehatan mental yang bersifat negatif saja, akan tetapi juga merujuk kepada bagaimana seseorang individu mampu mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki secara optimal sebagai individu yang berfungsi baik secara fisik, emosional, maupun psikologi. Teori psikologi Welbeck dikembangkan oleh Riff pada tahun 1989. Psikologi Welbeck merujuk pada perasaan seseorang mengenai aktivitas hidup sehari-hari. Segala aktivitas yang dilakukan oleh individu yang berlangsung setiap hari, di mana dalam proses tersebut kemungkinan mengalami fluktuasi pikiran dan perasaan yang dimulai dari kondisi mental negatif sampai pada kondisi mental positif, misalnya pada trauma sampai penerimaan hidup, dinamakan psikologi Welbeck. Kesejahteraan psikologis pada individu tidak hanya digambarkan sebagai kondisi di mana tidak adanya gangguan mental yang terjadi pada diri seseorang, tetapi juga bagaimana individu tersebut menyadari sumber daya psikologis yang ada di dalam dirinya serta mampu mengaplikasikannya. Konsep psikologi Welbeck adalah konsep secara kontemporer banyak dikembangkan dari konsep utama yakni Welbeck secara umum. Psikologi Welbeck digunakan sebagai hasil dalam studi penelitian secara empiris. Kahneman menyebut Welbeck sebagai pengalaman yang membuat hidup bahagia. Reif dan Singer menggali Welbeck dalam kondisi aplikasi kehidupan dan memberikan batasan istilah.